Pendengar, Anda masih bersama kami tim Lintas Nunukan Pagi. Kali ini untuk di edisi siar hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, di mana masih dalam religi pagi. Kami ajak Anda bergabung dalam mimbar keagamaan ya, bersama narasumber kami yang hadir di studio saat ini. Ada Pak Ustadz Eko Nani, yang mana topik yang akan disampaikan ini terkait menghadirkan sikap tawadu dalam diri. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kami silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan segala kenikmatan itu dalam rangka taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda bahwa seseorang itu bertakwa adalah hadir di dalam dirinya sifat-sifat ketawaduan. Tawadu ini artinya adalah kita menempatkan diri lebih rendah dari orang atau siapapun. Dengan menghadirkan diri kepada sikap yang demikian, maka terhindarlah kita dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebesaran diri atau kesombongan. Hilang dari dalam diri kita, karena yang kita hadirkan adalah sikap tidak merasa lebih baik dari kehidupan orang lain. Dan sikap tawadu ini penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maupun yang berkaitan dengan hubungan kita terkait dengan sesama makhluk Allah, baik itu terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Maka tawadu ini penting untuk kita hadirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan dari sifat tawadu adalah sombong. Nah, sombong ini adalah pangkal dari segala perilaku yang tercela. Kita hafal betul bahwa ada kisah di mana iblis dikeluarkan dari surga, termasuk kemudian dianggap sebagai makhluk terlaknat karena memang ketika dia disuruh untuk sujud dalam arti hormat kepada Adam, dia enggan. Isjudu li Adam. Fasajadu, para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, pada waktu itu alasan iblis itu tidak mau untuk menghormat kepada Adam karena dia menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ngapain saya harus bersujud kepada Adam sedangkan saya itu katanya diciptakan dari api, sedangkan Adam kan hanya diciptakan dari tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa iblis pada waktu itu dengan penuh kesombongannya aba wastakbar, maka jadi dia orang yang takabur, ya, makhluk yang takabur, dan termasuk terdalam makhluk yang dianggap sebagai kafir pada waktu itu karena kesombongannya tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, dalam arti untuk memberikan penghormatan kepada Adam karena menganggap dirinya jauh lebih baik. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik daripada orang lain itu adalah salah satu bentuk kesombongan yang ada dalam diri. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya kebaikan yang sejati itu memang nanti pada akhirnya bisa kita pastikan kalau kita sudah di akhirat. Sementara yang kita dapati sekarang ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan dan tidak terjangkau kebaikan-kebaikan yang ada. Sehingga dengan demikian kita hanya bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan yang ada dan melihat perspektif kebaikan kepada siapapun yang ada dengan potensi-potensi bahwa dia termasuk yang
mendapatkan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itulah kita harus meyakini bahwa di dalam diri orang lain itu ada kebaikan yang dia hadirkan. Dengan berpikiran dan senantiasa menghadirkan sikap positif terhadap orang lain, maka akan menjadi energi kebaikan bagi kita dalam memandang sesuatu. Sebaliknya, ketika kita hanya mempunyai perspektif yang buruk terhadap orang lain, maka itu akan menjadi energi negatif dalam diri kita, sehingga seolah-olah kemudian yang kita pandang, apalagi terhadap mereka yang tidak kita sukai, itu adalah semata-mata keburukan saja. Padahal bisa jadi kemudian yang kita lihat itu hanya sebagian kecil dari yang ada dalam dirinya, dan tidak menjustifikasi seluruh kehidupan orang itu buruk. Maka masih ada kemungkinan atau potensi terbesar bagi dirinya itu sebenarnya dia adalah orang baik. Hanya kemudian yang tampak dalam pandangan kita yang tidak seutuhnya itu terlihat orang ini tidak baik. Oleh karena itulah kemudian menurut Imam Ghazali, sesungguhnya setiap orang itu pasti memiliki sisi-sisi kebaikan. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan tips bagi kita sekalian agar memandang segala sesuatunya itu menjadi lebih baik, termasuk diantaranya dalam memandang anak-anak, memandang orang tua, memandang orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang kafir. Itu harus kita yakini bahwa dalam diri mereka tuh jauh lebih baik daripada kita sebenarnya. Misalnya kalau kita memandang anak kecil ini kan belum kena beban taklif, belum kena aturan-aturan agama, sehingga dia tidak bermaksiat kepada Allah dengan akalnya yang belum paripurna itu. Sementara kita itu sudah dikenai beban taklif yang disebut dengan orang mukallaf itu, sehingga ada aturan-aturan agama yang kemungkinan kita setiap harinya itu melanggar aturan-aturan agama itu. Maka kita meyakini bahwa anak kecil itu jauh lebih baik daripada diri kita. Kemudian dalam memandang orang tua misalnya, orang tua kita anggap lebih baik. Kenapa? Karena dia hidupnya lebih lama dan ibadahnya lebih banyak gitu. Sehingga dengan melihat itu kita meyakini kita yang umurnya mungkin di bawah daripada orang tua, yang kemudian kalau dihitung jumlah kehidupan kita termasuk ibadah kita, itu mungkin jauh lebih sedikit dari mereka yang hidupnya sudah lama. Maka kita meyakini orang tua pun ada kebaikan yang jauh daripada diri kita. Kemudian dalam memandang orang bodoh misalnya dalam perspektif kita, maka kita pun harus menghadirkan dan meyakini bahwa dia jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena orang bodoh itu bisa jadi melakukan kesalahan bukan karena kesengajaannya, tapi karena ketidaktahuannya. Seandainya dia tahu, kemungkinan dia tidak melakukan kesalahan yang dia kerjakan. Berbeda dengan kita misalnya yang hari ini mengerjakan sesuatu, sudah tahu kemudian banyak pelanggaran, bahkan mencari-cari hal-hal yang minimal jumlahnya untuk kemudian bisa melakukan pelanggaran. Sehingga orang bodoh pun itu ada sisi-sisi kebaikannya yang jauh lebih baik daripada kita kalau kita memandangnya dalam perspektif ketawaduan itu sendiri. Termasuk diantaranya ketika kita memandang orang-orang kafir. Nah, orang kafir ini kita harus meyakini bahwa mungkin satu seketika nanti dia punya potensi yang jauh lebih baik daripada kita. Ada orang kafir yang kemudian sebelum meninggal dia sempat mendapatkan hidayah sehingga dia mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam, dihapus segala dosanya. Berarti kemudian dia punya potensi kebaikan yang kemudian itu kita yakini masih ada kebaikannya yang kemudian jauh melampaui daripada diri kita. Nah, dengan menghadirkan sikap-sikap tawadu inilah kemudian merasa diri tidak lebih baik daripada orang lain, maka kemudian yang hadir adalah sifat-sifat yang gampang sekali untuk mengoreksi keburukan yang ada dalam diri kita. Tidak sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan segala sesuatu yang dipandang itu menjadi bahan introspeksi, menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan untuk memperbaiki diri kita. Karena
sejatinya kemudian ketika yang hadir itu adalah pandangan-pandangan kebaikan kepada siapapun itu, maka itu bisa jadi pelajaran bagi kita dalam rangka mengambil dan meneladani kebaikan-kebaikan yang ada. Dan yang paling penting adalah kita jadi sibuk untuk memperbaiki diri kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi, bertakwa dimanapun kamu berada. Wa bisayatal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk yang kamu kerjakan dengan perbuatan baik, karena itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah terhadap makhluk dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Nah, insyaallah dengan demikian maka kita akan cenderung untuk senantiasa sibuk untuk memperbaiki diri, tidak sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karena itulah para pendengar sekalian, untuk menerapkan sikap tawadhu ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting dalam kehidupan kita. Karena di antara tanda-tanda hamba-hamba yang utama di sisi Allah itu adalah memiliki sikap tawadhu ini, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang maha pengasih itu ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka dengan sikap rendah hati atau tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa dia dengan maksud untuk menghina, mencaci maki, maka yang keluar itu justru sebaliknya, yaitu mengucapkan salam dari orang itu. Nah, Imam Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dalam kitabnya Al-Kashfu wal Bayan fi Tafsiril Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dalam ayat ini, hamba yang utama itu adalah orang-orang yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Bahkan jika ada orang yang kemudian dalam tanda kutip itu mengkhutbahi dia, menasihati dia, memberikan informasi kepada dia yang itu semua sifatnya tidak baik atau mencaci atau sebagainya, kata-kata yang justru menyakitkan hati, maka kemudian dia balas dengan doa keselamatan, qalu salama. Demikian juga dalam tafsir lain, misalnya Ibnu Hayyan menyatakan orang hamba yang terbaik itu ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau ungkapan, kata, perbuatan yang tidak baik, maka dia bisa membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena itulah yang akan menyelamatkan dia dari segala dosa yang dilakukan. Nah, meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawadhu inilah kemudian kalau ada dalam diri seseorang, maka dia akan menghindarkan pelakunya dari membalas keburukan yang ada, sehingga terhindar dia dari dosa karena membalas perlakuan yang buruk dengan keburukan pula. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya hamba yang utama yang tawadhu tadi itu, dia membalas dengan doa-doa keselamatan, kemudian dia dia membalas dengan etika dan akhlak yang terbaik, sehingga sebaliknya yang hadir kemudian akhlak-akhlak yang mulia, kemudian dia bisa menghadirkan dirinya jauh daripada perbuatan-perbuatan tercela. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah yang pengen mendapatkan keutamaan, kemuliaan ini memang harus lebih banyak berupaya memperbaiki diri kita, melihat segala kekurangan yang ada dalam diri kita dengan mengambil sampel contoh kehidupan siapapun dalam perspektif kebaikan. Karena sesungguhnya kalau kita menghadirkan energi positif dengan melihat kebaikan yang ada dalam diri seseorang, maka kemudian itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menirunya, untuk menjadikan contoh orang lain itu dalam kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Sekalipun misalnya kita melihat ada keburukan orang lain yang mungkin kita lihat dalam perspektif tertentu, itu pun sebenarnya bisa menjadi kebaikan bagi diri kita, karena kita bisa mengambil pelajaran dari keburukan itu untuk supaya kita menghindarinya dan berupaya untuk
memperbaiki diri agar terhindar dari perbuatan buruk yang serupa. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, yang kemudian sabda Nabi ini dibukukan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Nabi dalam hal ini memberikan satu gambaran tentang kemuliaan daripada sifat tawadhu itu sendiri. Kata Nabi, at-tawadhu min akhlaqil anbiya wat takabburu min akhlaqil kuffari wal furu'inah. Bahwasannya tawadhu itu min akhlaqil anbiya, termasuk daripada akhlak-akhlaknya para nabi. Wat takabbur, sedangkan takabbur itu min akhlaqil kuffar wal furu'inah. Takabbur itu adalah daripada akhlaknya orang-orang kafir dan akhlaknya Fir'aun. Nah, ini gambaran Nabi bahwa kita kalau bisa memang menghadirkan sikap-sikap mulia tawadhu ini sebagai bagian daripada upaya kita mencontoh akhlak-akhlaknya para nabi yang kemudian itu sudah menjadi pengetahuan kita bersama. Bahkan dengan menghadirkan sikap tawadhu, mencontoh akhlaknya nabi ini, berarti kita sudah sesuai dengan apa yang kita minta selama kehidupan kita. Misalnya setiap hari kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. An'amta alaihim ini dalam tafsirannya adalah maknanya adalah jalannya para nabi dan para rasul. Di antara sifat para nabi dan para rasul itu adalah senantiasa menghadirkan dirinya dengan dalam ketawadhuan. Nah, oleh karena itulah kemudian para pendengar sekalian, sesungguhnya ketika kita menghadirkan sikap-sikap baik, itu berarti kita sudah sesuai dengan sikap yang dicontohkan oleh para nabi, dan kita berharap kita menjadi orang yang mampu menjalankan apa yang terbaik dengan mencontoh para nabi. Tentu semua ini atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya sikap tawadhu ini tidak mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena ada background, ada latar belakang dalam diri kita. Misalnya mungkin kita punya prestasi, maka mungkin kita tidak mengakui kebaikan orang lain karena mungkin dia tidak lebih berprestasi daripada kita. Atau mungkin kita senantiasa melaksanakan ibadah, sholat berjamaah rajin, ibadah-ibadah sunnah kita kerjakan. Nanti kalau ada orang dalam perspektif kita yang sekiranya dia tidak rajin jamaah, kemudian kebaikan-kebaikan sunnahnya jarang dilakukan, bisa saja kita menganggapnya tidak lebih baik. Nah, ini potensi-potensi yang menjadi background dalam diri kita itu jangan sampai kemudian menghalangi kita untuk menghadirkan sikap tawadhu, karena sejatinya prestasi kemudian ketaatan itu akan tercermin dalam akhlak dan perilaku, sehingga orang yang semakin berilmu itu harusnya semakin bertawadhu dia dalam dirinya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh tanaman yang disebut dengan padi itu, semakin berisi semakin menunduk, sehingga kita terhindar dari sikap takabur yang dicontohkan oleh iblis tadi itu. Nah, ini kita jangan sampai kemudian bersikap demikian. Oleh karena itu kita bisa berupaya, berusaha agar kita terhindar dari perbuatan buruk itu, yaitu perbuatan sombong, dengan menghadirkan sikap tawadhu. Caranya adalah kita riyadhah wal mujahadah, kita latihan, kita bersungguh-sungguh supaya sikap tawadhu ini menjadi terpatri dalam diri kita, habit, sehingga menjadi kebiasaan kita untuk dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ekonani, dan pendengar itu tadi baru saja kita dengarkan bersama ya penjelasan dari Pak Ustadz Ekonani terkait topik yang dihadirkan untuk hari ini, menghadirkan sikap tawadhu dalam diri. Walaupun tadi sudah disampaikan Pak Ustadz juga, ini tidak gampang begitu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang menghadirkan sikap mulia atau tawadhu dalam diri ini kadang-kadang kita sudah rendah hati, tidak sombong begitu seperti yang disampaikan, tapi
ada juga yang mancing nih Pak Ustadz nih, seperti itu. Ada yang bicara sombong sekali, padahal aduh ini nih saya tidak mau mengeluarkan segala sesuatunya, kemampuan ataupun apa menampakkan di depannya, tapi terkadang terpancing begitu ya pendengar ya. Nah ini bagaimana kemudian ada orang-orang juga yang meremehkan kita karena kita sudah bersikap tawadu begitu Pak Ustadz ya. Kemudian karena kita nih tadi rendah hati, tidak sombong begitu, malah kita diremehkan begitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini yang terkadang ya saya sudah tawadu Pak Ustadz tapi terkadang juga kilaf begitu. Ini seperti apa Pak Ustadz? Iya, memang pertama kita ini manusia kan punya potensi berbuat kesalahan walaupun kita berupaya berbuat kebaikan, karena manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau kita baca surat Al-Furqan ayat 63 tadi itu ada tipsnya. Misalnya di sini dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau dia didatangin orang bodoh atau orang yang mencelanya misalnya, kemudian karena kita ini sudah latihan tawadu, maka kita bisa membalas keburukannya itu dengan kebaikan. Nah, justru itu balasan yang paling baik ya kalau menurut saya ya. Gitu. Misalnya ada teman kita itu mencaci maki kita, terus tidak suka sama kita, terus tiba-tiba kita ke warung sama dia, terus kita yang bayarin, itu kan ada perasaan dia kemudian wah ini ternyata orangnya baik gitu dan sebagainya. Jadi memang artinya segala kebaikan tuh pasti ada ujiannya. Nah ujiannya diantaranya adalah bagaimana supaya kita tidak jadi baik, itu aja. Nah maka dihadirkanlah orang-orang di sekitar kita yang kemudian bisa merusak kebaikan kita itu. Nah itu maka kemudian yang paling penting adalah kita berupaya memperbaiki diri lagi kalau jatuh pada kesalahan. Nggak juga kita ini merasa bahwa segala kebaikan tuh tidak jadi buruk, bisa berpotensi keburukan nanti. Maka kemudian cepatlah kembali kepada kebaikan kalau kita melakukan kesalahan. Karena memang begitu, memang Allah itu kan at-tawwab, maha penerima taubat. Maknanya adalah kadangkala hamba-hamba itu sering melakukan kesalahan, Allah menerimanya berulang-ulang kali. Ini itu. Jadi sebenarnya juga ada terkadang maksudnya bukan sombong begitu Pak Ustadz, tapi ingin memberitahu orang itu bahwa saya bisa loh ini seperti ini, bukan sombong ya, tapi ini membawaannya sombong juga begitu ya Pak Ustadz ya berarti. Ini bagaimana? Ada ungkapan itu saya lupa apakah hadis ya, sombong terhadap orang sombong itu boleh, gitu. Boleh ya Pak Ya, Ustadz? artinya dalam arti begini, tapi kita betul-betul menata niat kita. Bahwa agar supaya kemudian orang itu tidak bertambah keburukannya tentunya. Nah itu karena misal kalau kita lihat potensi orang itu tidak bisa kemudian diberikan masukan tanpa kemudian menghadirkan sikap yang sama, dalam arti dalam tanda kutip kita melakukan ya yang seperti dia bisa lah itu. Kemudian mungkin itu bisa menyadarkan dia bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu maksudnya. Tapi jangan kemudian kita yang justru kena ini maksudnya sifat sombongnya, artinya kemudian kita yang jadi terlihat lebih sombong dari dia. Nah itu jadi memang ini memang harus menata niat dulu memang kalau misalnya mau menghadirkan sifat sombong di atas orang sombong, tapi niatnya memang untuk memperbaiki intinya itu. Baik, saya pernah nih Pak Ustadz ya, ada kalimat yang mengena juga nih karena pernah menyabarkan teman, tapi teman bilang gini Pak Ustadz, ya sudah yang waras mengalah begitu. Kalimat itu sangat luar biasa begitu ya Pak Ustadz ya menurut saya. Nah pendengar, untuk pagi hari ini terkait menghadirkan sikap tawaduk dalam diri, semoga kita bisa terapkan juga, tanamkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari terkait sikap tawaduk ini. Walaupun tadi sudah disampaikan Pak Ustadz Ekonani, ini gampang-gampang susah begitu ya Pak Ustadz. Perlu latihan, harus konsisten juga ya. Hari ini bisa tawaduk, besok insya Allah bisa lagi. Gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang juga sudah menonton kami di live Facebook LPPRRI Nunukan untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang juga mendengarkan kami di FM 96,3 dan juga di 91,5. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami akhiri, tetaplah dengarkan RRI Nunukan, Pro 1 Kanal Inspirasi.